Usai menghirup udara bebas, musisi senior Faris RM kemarin menggelar syukuran. Bertepan dengan bulan Ramadan, Faris RM mengaku siap berhijrah untuk menjalani kehidupan baru yang lebih baik, terutama menjauh dari penyalahgunaan penggunaan narkoba. Ya, karena barang haram itu, Faris RM berulang kali mendekam di balik jeruji besi. Dan seperti inilah tekad Faris RM yang mantap untuk berhijrah. Syukuran itu sekaligus syukuran saya selesai menjalani diklat kemarin itu. Diklat sekolah kemarin itu. Alhamdulillah kami bersyukur masa itu sudah berlalu, sekarang masanya untuk masa depan. Traumanya sih nggak ada, cuman maksud saya cuman ya kita bijak dewasa aja lah ya. Bijak dewasa aja, makanya itu gitu. Kan gini, kalau saya sih ngeliatnya gini aja ya. Saya orang muslim, sebagai muslim saya ngeliatnya gini aja. Pesan Tuhan itu pada rasul-rasulnya itu adalah kalau sudah tidak bisa diapa-apain lagi berhadapan dengan masalah, hijrah. Ini saya hijrah. Seperti juga para rasul, saya hijrah. Hijrah dari profesi, hijrah dari sosial media, hijrah dari pergaulan. Saya sekarang pengen mikirin diri saya sendiri dulu deh. Gua dulu enak gitu. Soalnya kalau nggak ribet gitu. Kita mikirin buat orang. Nah, sekarang ini ya santai-santai aja sama keluarga, sama anak-anak. Banyak tapi sih nulis buku. Saya mau terbitin buku ketiga lagi setelah 2 buku yang sebelumnya ini kan dari yang diterbitin Kompas sama diterbitin Republika. Nah, saya menulis lagi. Kesungguhan Faris RM berhijrah ditandai dengan tidak lagi menggunakan ponsel. Guna menjalani kehidupan barunya, pelantun lagu Barcelona itu mengaku ingin menarik diri dari hiruk-pikuk media sosial. Tidak itu saja, Faris RM juga ingin lebih menyayangi dirinya setelah puluhan tahun lamanya bergelut dengan batinnya mengenai penggunaan barang terlarang. Dan menurutnya, dengan tidak menggunakan ponsel, ia merasa jauh lebih bahagia menjalani hidup. Makanya main musiknya terus, gitu. Tapi tidak lagi bersentuhan dengan publik, tidak lagi bersentuhan dengan sosial media dan segala macam, bahkan tidak lagi bersentuhan dengan handphone. Saya tidak lagi pakai handphone teman-teman, jadi kalau ada apa-apa tinggal kontak ke. Enggak, enak loh, enjoy. Lama nggak sih Om untuk memutuskan itu mikirinnya Om? Enggak, saya pikir sebetulnya setelah saya pertimbangkan, kan setahun kemarin juga selama di klub juga saya nggak pegang handphone kan, jadi ternyata enak gitu. Saya tanya sama keluarga saya tanya sama adik saya ini yang ngurus saya banget, saya bilang ke dia, boleh nggak sih saya nggak pakai handphone? Oh boleh, kata dia. Ya udah, saya bilang kira-kira ada handicapnya nggak kalau gue nggak pakai handphone untuk tata kerja manajemen segala? Oh nggak ada, dia bilang nggak ada. Paling cuma instan doang. Jadi teman-teman misalnya mau kontak saya nggak bisa langsung lagi gitu. Kontaknya ada nomor kantor di Fakultas Gemilang. Oh iya, tentram sekali, amat sangat tentram. Kenapa nggak pegang handphone? Itulah salah satu bentuk persahabatan. Gitu kan? Nggak mau terdistorsi lagi ya, nggak mau terdistorsi lagi dengan mainstream. Ditemani manajer dan kuasa hukumnya, Faris RM resmi bebas sejak tanggal 15 Februari 2026. Meski mengaku tak ada yang menjemput pembebasannya, musisi berusia 67 tahun itu tak mempersoalkannya. Seperti diketahui sebelumnya, Faris RM divonis hukuman 10 bulan penjara dalam kasus penyalahgunaan narkoba untuk yang keempat kalinya. Dan menanggapi kebebasan sang musisi besar, apa kata Deolipa Yumara selaku kuasa hukumnya? Saya mewakili Bang Faris RM, jadi kalau pertanyaannya kapan bebasnya, tepatnya tanggal 15 Februari 2026 sudah keluar dari lapas, jadi sudah bebas. Saya itu jelas sekali bahwa dengan adanya kasus itu ya, mesti kasus di belakang segala macam. Saya nggak akan bicara kasus itu, tapi dengan adanya kasus ya, Anda semua juga bisa tahu lah, Anda semua mengikuti kan. Dengan adanya kasus itu, pesan moralnya itu jelas. Sudah saatnya Faris memikirkan hidupnya Faris sendiri. Gitu.
Sekarang Faris tidak lagi memikirkan orang lain, semua udah beres, semua berjalan sebagaimana ininya aja. Karya-karya dikelola, aktivitas dikelola, saya tinggal ikut aja. Monggo silakan, saya tinggal main. Mas, main di sini mas, oke main. Kayak ini juga gitu nih, kita bilang, mas main mas saya tanggal 8, oke. Kan kita cuma pakai ilmu tanggalan, gitu. Udah bebas dia, gitu. Kalau pakai ilmu tanggalan, sudah bebas dia itu, karena harusnya tanggal 18 Februari dulu itu kan setahun kan tanggal 18 Februari sekarang atau 17 kan, bebas, sehat, ya bahagia. Sudah pakai ilmu tanggalan, sudah selesai urusannya, sudah jadi orang bebas. Cuman ada satu clue di mana dia akan bikin acara musik. Waktu di penjara rupanya dia nggak pernah pegang alat musik, dia cerita. Jadi nggak pernah pegang alat musik, nggak pernah nyanyi. Dia kerjanya nonton TV. Tapi semua ide-ide lagu itu, ide nada itu ada di kepalanya. Dalam acara syukuran yang digelar dengan mengundang anak yatim, Faris RM juga mengumumkan masa depan bermusiknya. Dalam pernyataannya, Faris menyerahkan semuanya pada sang manajernya, namun yang pasti, Faris RM memutuskan untuk tidak lagi mempublis karya-karyanya dan hanya fokus pada penampilan. Sementara untuk urusan di luar itu semua akan diatur oleh Anita, sang manajer. Lantas apa yang membuat Faris RM memutuskan berhenti pada pempublisan karya-karyanya dan malah menyerahkan semuanya pada sang manajer? Saya Faris RM mulai, katakanlah pada saat ini ya, depannya itu mulai menghentikan ya aktivitas Faris RM secara profesional di bidang publisitas. Saya tetap bermain musik, tapi saya tidak lagi mengelola hak apapun dari profesionalisme saya. Semuanya sudah dihandle oleh PT Diva Kreasi Gemilang yang dimiliki oleh anak-anak saya dan keluarga saya. Jadi mulai ke depan ini saya tidak lagi berhak atas apapun, ya termasuk preskon misalnya. Preskon bisa diatur kan, Deo Kelipa, dan juga masalah legal Ibu Anita, dan masalah aktivitas semuanya oleh tim dari Diva Kreasi Gemilang. Jadi secara publisitas saya sudah berhenti. Jadi sekarang ini makanya saya harus istilahnya itu dia, makanya saya butuh waktu untuk sendiri dulu. Jadi sebabnya saya bilang terang saya nggak mengurusin yang lain gitu. Saya mau main musik aja, saya mau berkarya aja, saya mau ini aja. Nanti tinggal bilang, hey, gue punya kalian ini sekian nih, gue mau keluarin gitu. Saya dari Liberty Production, yang mana sister company dari Diva Kreasi Gemilang sekaligus lawyernya dari Diva Kreasi Gemilang, yang dibantu juga dengan Mas Olive di Olimpa ya, tentunya kita satu tim ya, Bang ya. Terus yang membantu untuk Mas Faris, manajemen Mas Faris, dan saya juga pribadinya Mas Faris dengan Liberty Production. Makanya pada sore hari ini kita ngumpul ngadain acara bersyukur. Kayak gitu, bersyukur dengan Allah, dengan kembalinya Mas Faris di tengah-tengah kita. Terus kami juga Liberty Production mengundang anak-anak yatim untuk berbuka puasa bersama, kan gitu ya. Jadi memang lebih private, lebih ini, makanya apabila teman-teman atau para IO mau apa menghubungin, bisa ke ada nomor kontaknya, nanti kita share Diva Kreasi Gemilang. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Ada kolaborasi dengan Bang Deo, dengan Mas Faris RM. Kita lagi ngomongin ini dalam waktu dekat. Mudah-mudahan ya Bang ya. Mungkin dalam waktu dekat atau dalam waktu jauh. Jangan dong. Gimana sih ucapan? Jangan. Pokoknya dalam waktu dekat. Dalam waktu depan akan ini dengan tentunya dengan para musisi-musisi yang keren. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.